Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat sejarah Islam? Kita lanjutkan lagi kisah tentang Perang Badar. Dalam Perang Badar ini, jumlah kekuatan pasukan umat Islam hanya sekitar 317 orang. Ada juga yang menyebutkan 314 orang. Terdiri dari 86 dari kaum Muhajirin, 61 dari kaum Aus, dan 170 dari kaum Khazraj. Pasukan Muslim ini tidak mengadakan pertemuan khusus dan tidak pula membawa perlengkapan yang banyak. Kudanya hanya 2 ekor, yaitu milik Jubair bin Awam dan Mikdad bin Aswad al-Kindi. Untanya hanya 70 ekor, 1 ekor dinaiki 2 atau 3 orang. Sementara Nabi Muhammad SAW naik unta bersama Ali bin Abi Thalib dan Marsad bin Abu Marsad al-Ghanawi. Jadi 3 orang. Komando tertinggi dipegang oleh Rasulullah SAW. Bendera komando berwarna putih diserahkan kepada Mus'ab bin Umair. Pasukan Muslim ini terbagi menjadi 2 batalion, yaitu Batalion Muhajirin, benderanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib, dan Batalion Ansor, benderanya diserahkan kepada Sa'ad bin Mu'az. Sementara itu, kekuatan dari pasukan kafir Quraisy berjumlah sekitar 1.300 orang tentara, memiliki 100 ekor kuda dan 600 baju besi serta unta yang sangat banyak, yang tidak diketahui secara pasti berapa jumlahnya. Komando tertinggi berada di tangan Abu Jahal bin Hisham. Ada 9 tokoh Quraisy yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan pasukannya. Sehari mereka menyembelih 9-10 ekor unta untuk mencukupi kebutuhan makan mereka. Dalam tradisi peperangan bangsa Arab, sering dimulai dengan peperangan tanding. Jadi mereka perang tanding 1 lawan 1. Dari Quraisy 3 orang maju, mereka adalah Sabia, Utbah, dan Walid bin Utbah. Sementara itu, dari Muslim, Nabi memanggil Ubaidah bin Jarrah, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Ali bin Abi Thalib. Ketiga jagoan kafir Quraisy tadi dapat dikalahkan oleh kesatria pasukan Muslim. Setelah perang tanding selesai, maka terjadilah peperangan terbuka yang melibatkan banyak pasukan dari kedua belah pihak. Rasulullah SAW bersama sahabat Abu Bakar memberikan seruan semangat kepada pasukan Muslim untuk terus berperang. Beliau bersabda, "Demi diri Muhammad yang ada di tangannya, tidaklah seorang di antara mereka berperang pada hari ini, berperang dengan sabar, mengharapkan keridhaan Allah, maju terus pantang mundur, melainkan Allah memasukkannya ke dalam surga. Bangkitlah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Dengan seruan semangat ini, pasukan Muslim semakin bersemangat. Dalam berperang melawan kafir Quraisy, peperangan berkecamuk dengan sangat dahsyat dan serunya. Walaupun jumlah pasukan Muslim sedikit, tetapi semangat juang membela agama sangat besar dan tinggi membara. Di samping itu, Rasulullah SAW juga memohon kepada Allah untuk kemenangan dalam perang Badar ini, berada di pihak pasukan Muslim dengan semangat yang berkobar dan harapan untuk meraih surga seperti yang dijanjikan Rasulullah SAW. Pasukan Muslim mulai menerjang pasukan kafir yang jumlahnya lebih besar dan lebih banyak. Dari pihak kafir Quraisy sendiri justru sebaliknya, mereka merasa khawatir dengan melihat semangat juang yang tinggi dari pasukan Muslim untuk meraih surga. Mereka tidak mempunyai motivasi dalam berperang selain rasa kebencian dan dendam terhadap Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Mereka berperang hanya untuk melampiaskan nafsu, dendam, dan kebencian belaka. Sementara itu, pasukan Muslim berperang demi agama dan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, peperangan ini dimenangkan oleh pasukan Muslim, dengan terbunuhnya pemimpin kafir Quraisy, yaitu Abu Jahal bin Hisham. Kemenangan perang Badar ini ada di pihak orang-orang Islam dengan gemilang. Abu Jahal tewas dan 14 tentara Islam gugur sebagai mujahid yang terdiri dari 8 kaum Ansor dan 6 kaum Muhajirin. Perang Badar ini juga dikenal dengan sebutan Yaumul Furqan, artinya hari yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Jika dalam perang Badar ini umat Islam kalah, lenyaplah Islam untuk selamanya.
Dengan kemenangan ini, kedudukan umat Islam semakin kuat dan kokoh. Orang Yahudi, mereka terus menyebarkan isu-isu hoax kepada orang-orang yang berada di Madinah. Mereka menyebutkan bahwa orang-orang Islam yang berperang di medan perang Badar, mereka akan mengalami kekalahan. Tapi kenyataannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Abdullah ibnu Rawahah dan Jai ibnu Harithah pergi ke Madinah untuk menyampaikan berita kemenangan. Maka pasukan Yahudi malu. Kenapa? Karena ternyata umat Islam yang sedikit bisa mengalahkan kaum kafir Quraisy yang banyak. Bagi kaum kafir Quraisy, ini pukulan yang sangat memalukan. Mereka kalah dengan pasukan yang kecil, yaitu pasukan umat Islam pada waktu itu. Nah, sekarang menjadi tawanan perang. Banyak tawanan-tawanan perang yang didapatkan oleh umat Islam pada saat perang Badar. Pasukannya mereka pada berlari, orang-orang Quraisy pada berlari, sehingga banyak pasukan-pasukan tawanan-tawanan perang yang ditahan oleh pasukan Nabi Muhammad SAW. Ceritanya akan dilanjutkan pada lain waktu.